Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Etsy, e-commerce yang beda dari kebanyakan e-commerce yang lain ya. Etsy ini menjual produk-produk vintage, handmade, handcraft. Jadi fokusnya itu barang-barang yang dibuat oleh tangan, yang nggak punya merek, barang-barang kreatif, dan juga termasuk barang-barang vintage. Bang, kenapa nggak jual beli di Amazon aja? Kenapa harus di Etsy? Amazon kan lebih gede bang. Beda bro, beda. Etsy ini pangsa pasarnya beda dengan Amazon. Karena fokusnya adalah barang-barang yang unik. Biasanya konsumer Etsy itu justru ketika udah mencari di Amazon dan gak ketemu atau kurang pas dengan produk-produk di Amazon, mereka niatnya di Etsy. Karena Etsy ini fokus agar membuat jual beli itu tetap manusiawi. Nah, maksudnya manusiawi itu apa? Lebih alami, lebih nyaman. Produk yang dijual itu biasanya dibuat mereka sendiri atau mereka kerja sama-sama pembuat, tapi lebih ke arah vintage, kreatif, kayak zaman dulu yang produk-produknya itu nggak dibikin secara massal. Nah, biasanya produk-produk seperti ini tidak ditemukan di Amazon. Ini contoh nih, kita lihat contoh produknya saja seperti ini. Ini tatakan kayu begini, kayak gini-gini kan susah nyari di Amazon, kan nggak ada mereknya gitu. Contohnya lagi pisau model begini, pisau lipat sebagai hadiah pernikahan buat laki-laki loh. Dikasihnya pisau bro, gila nggak? Atau hadiah pensiunan untuk ayah. Nah, yang seperti ini gimana nyari di Amazon coba? Item-item seperti ini bisa kita dapatkan di Etsy. Contoh lagi ya, home and living aja. Contoh kita lihat kayak dekoratif, pillow, di bantal-bantal beginian. Barang-barang biasanya dibikin secara handmade, jadi tidak bermerek ya. Nah, yang membuat Etsy ini investasi yang bagus itu Etsy ini semacam kayak komunitas yang dicintai oleh para buyer dan sellernya. Jadi ini bukan kayak kita beli di Amazon atau Tokopedia atau Shopee yang kita anggap seperti e-commerce biasa, tempat orang tuh jual atau beli. Tapi kalau ini tuh beda. Karena di sini baik buyer ataupun sellernya itu sama-sama mencintai e-commerce-nya, sama-sama mencintai Etsy sebagai tempat mereka untuk berkomunikasi dan melakukan jual beli secara lebih manusiawi. Vibe-nya itu kayak nyaman gitu, bro. Satu lagi yang perlu saya mention di sini, ini kan memang asal muasalnya perusahaan Amerika. Tapi sebenarnya yang berjualan di sini tuh bukan cuma orang Amerika doang, tapi juga orang-orang dari seluruh dunia, termasuk beberapa itu ada di Indonesia. Kalau sobat investor searching di YouTube, ada kok beberapa orang yang men-share pengalamannya berjualan di Etsy. Nah, itu juga yang bikin beda. Jadi cakupannya ternyata seluruh dunia ya, bukan cuman Amerika doang. Dan yang bikin Etsy itu beda lagi, pembelinya itu bedanya dengan Amazon. Kalau Amazon itu kan pembelinya pengen barangnya datang secepatnya. Kalau di Etsy itu beda, buyernya tuh lebih sabar. Mereka mau untuk menunggu lebih lama, 2-4 minggu sampai barangnya datang, karena fokusnya kan barang-barang vintage, barang-barang kreatif yang biasanya juga shippingnya atau pengirimannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Beda dengan barang-barang komoditas yang dijual di Amazon ya. Etsy itu kan dikirim oleh penjualnya masing-masing di seluruh dunia dan dikirim juga melalui jasa pengiriman yang standar kayak FedEx, UPS, dan tentunya makan waktu yang lebih lama, bisa sampai beberapa minggu. Tapi pembelinya Etsy juga udah biasa dengan ini dan mereka rela menunggu. Membuat hubungan antara penjual dan pembeli di Etsy itu lebih manusiawi, sobat investor. Ini antik kompas. Nih, barang-barang kayak gini yang dijual, bro. Antik kompas. Nih, penjualnya ada di Perancis ya. Jadi bukan cuma di Amerika doang, bahkan di Inggris. Tadi saya lihat ada di Inggris, sekarang Perancis, dan beberapa juga ada di Indonesia. Ini saya searching ya, ada batik di sini. Ketika kita searching batik juga dijual Indonesian Batik Black Brown Floral Butterfly, dijual oleh Lola Choco, dan kita lihat penjualnya di mana. Ternyata yang jual batik ini adalah di Belanda, bro. Ternyata yang jual batik di Etsy itu ada di Belanda orangnya. Orang Belanda jualan batik dari Indonesia coba di Etsy. Nah, sekarang kita lihat nih, masih di Etsy juga, di situs resminya. Kita lihat prinsipnya dulu. Mereka tuh berprinsip untuk keep commerce human, menjaga agar jual beli
itu tetap manusiawi ya. Etsy itu global marketplace ya, bukan cuma di Amerika. Meskipun kalau di Indonesia masih belum terlalu terkenal, tapi sebenarnya ada kok orang-orang yang berjual beli di Etsy, orang Indonesia. Dan untuk mendukung penjual untuk melakukan apa yang mereka suka dan mendukung pembeli untuk menemukan apa yang mereka cintai. Sangat keren sekali kan? Nah, ini juga membantu entrepreneur yang kreatif. Oke, dan kita lihat di sini timnya. Nah, ini leadership, CEO-nya Josh Silverman ya, dan timnya ya. Di sini juga ini anggotanya semuanya ini. Di foto di sini kan sangat beda sekali dengan Amazon ya. Ini staff-staffnya semua ada fotonya di sini, banyak sekali. Bisa merasakan kan vibe dari Etsy itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat di Google Finance, Etsy itu diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan kode ticker ETSY Etsy. Nah, dalam satu hari terakhir turun 0,6%, dalam 5 hari terakhir naik 7,9%. Dalam satu bulan terakhir masih naik 5,04%, dalam 6 bulan terakhir ternyata masih turun 15%, ini kesempatan ya. Dalam satu tahun terakhir ternyata sudah naik sampai 48%. Luar biasa kan, naik sampai 48% dalam waktu 1 tahun saja. Dan dalam 5 tahun, wow, ini yang keren Sobat Investor. Dalam 5 tahun ternyata berhasil naik sampai 1265%. Luar biasa. Market kapitalnya itu masih tergolong belum terlalu besar ya, hanya 24 miliar dolar saja. Saya bilang belum terlalu besar karena saya bandingkan dengan marketplace lain di Amerika seperti Amazon yang sampai sekitar 1,5 triliun dolar. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan marketplace di Indonesia ya tetap jauh lebih besar dong. Sebagai contoh, Bukalapak yang baru saja IPO saja kemarin itu market kapitalnya itu sekitar 5 miliar dolar. Dan Etsy ini market kapitalnya 24 miliar dolar. Jadi Etsy itu secara market kapital masih sekitar hampir 5 kali lipat lebih besar dari Bukalapak Sobat Investor ya. Dan ternyata surprisingly Etsy sudah membukukan laba ya, beda bahkan dengan Bukalapak yang masih rugi. Ternyata Etsy itu sudah membukukan laba dan price to earning ratio-nya juga surprisingly masih cukup murah, yaitu hanya 55 kali saja. Untuk sebuah perusahaan startup, perusahaan teknologi ya, price to earning 55 itu tergolong cukup murah Sobat Investor, apalagi dengan market capital yang masih kecil seperti 24 miliar dolar ini. Dan next kita turun ke bawah, kita lihat nih finansialnya secara annual kita lihat nih sangat bagus sekali, tiap tahun selalu naik pendapatannya ya. Kita lihat tahun 2020 itu pendapatan Etsy itu naik sampai 110%, yaitu sebesar 1,7 miliar dolar dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 yang sebesar 818 juta dolar. Tapi pendapatan tahun 2019 ini pun sebenarnya naik sampai 35% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2018 yang sebesar 603 juta dolar. Dan ini pun sudah naik 36% dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 441 juta dolar. Nah, kelihatan di sini ya bahwa pendapatan per tahun itu naik sangat signifikan nih. Tahun 2016 hanya 364 juta dolar. Tahun 2017 naik menjadi 400, tahun 2018 naik menjadi 600, 2019 naik menjadi 800 juta dolar. Dan di tahun 2020 ternyata langsung melesat sampai 1,7 miliar dolar itu pendapatannya. Itu kelihatan di sini bahwa Etsy ini berkembang pesat ya. Meskipun ada e-commerce besar seperti Amazon, tapi ternyata tidak menghalangi Etsy untuk terus berkembang pesat. Bahkan di tahun 2020 sukses berkembang pesat sampai meningkatkan pendapatannya sebesar 110%. Tapi yang lebih keren lagi bukan cuma pendapatannya. Kalau pendapatan pesat wajar, semua perusahaan startup juga harus seperti itu. Yang luar biasa itu adalah net income-nya atau laba. Jadi ada pendapatan, ada laba. Laba itu adalah pendapatan yang sudah dikurangi semua beban-beban usaha ya. Dan ternyata laba dari Etsy itu dari pendapatan yang sebesar 1,7 miliar dolar itu labanya sebesar 349 juta. Yang artinya net profit marginnya itu sebesar 20%. Untuk perusahaan e-commerce, net profit margin sebesar 20% itu besar Sobat Investor. Kita bandingkan dengan Amazon ya. Nih kita cek di sini. Amazon yang perusahaan raksasa seperti itu, kita lihat berapa net profit marginnya, kita bandingkan betapa net profit margin dari Etsy itu beda.
Nih, net profit margin dari Amazon itu hanya 6,8% sobat investor, tapi net profit margin dari Etsy itu sampai 20%. Kelihatan kan bahwa Etsy itu meskipun lebih kecil secara market capital dibandingkan dengan Amazon, tapi ternyata jauh lebih profitable, jauh lebih bisa membukukan laba sobat investor. Ini kan pembukuan di tahun 2020 ya. Sekarang kita lihat yang terbaru di 2021 itu berarti di kuartal pertama dan kuartal kedua. Nah, ini di kuartal pertama di bulan Maret itu impresif sekali, revenue-nya naik sampai 141% dan labanya naik sampai 1000% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020. Nah, tapi di kuartal kedua surprisingly masih naik, yaitu revenue-nya masih naik sebesar 23% dan labanya juga ternyata masih naik 1,9% ya dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020. Meskipun net profit marginnya sedikit berkurang, ya wajar, naik turun sedikit nggak masalah menurut saya selama masih dalam batas yang wajar, dan ini masih sangat wajar sekali karena net profit marginnya masih di angka 18,58% ya. Untuk lebih jelas lagi kita lihat histori dari revenue-nya secara lebih jauh lagi. Ini saya lihat di situsnya Macro Trends. Ini kita lihat revenue-nya itu, pendapatannya itu selalu meningkat tiap tahun. Ini trailing 12 month, yaitu pendapatan akumulatif dari 12 bulan terakhir. Dan sejak data terlama yang ada di situs Macro Trends di tahun 2014 ini, pendapatannya terus meningkat. Bahkan di beberapa tahun terakhir ini pendapatannya meningkat sangat luar biasa ya. Meskipun di kuartal kedua itu memang sedikit melambat, tapi masih cukup bagus karena masih naik sebesar 23% ya, karena di 4 kuartal terakhir kenaikannya sangat luar biasa sekali. Jadi sekarang wajar kalau agak slow down dikit, meskipun ini juga nggak slow down juga karena biasanya juga kenaikannya sekitar 40%, ini 20%. Jadi kenaikan sekarang di 23% itu masih sangat bagus ya sobat investor. Nah, yang pasti di sini kita lihat bahwa Etsy itu perusahaan yang masih sangat berkembang. Sekarang kita lihat di situsnya MarketBeat untuk melihat secara fundamentalnya. Dan ternyata employee dari Etsy itu tergolong tidak terlalu banyak, yaitu hanya 1414 orang saja sobat investor. Dengan price to sales-nya yang ternyata cukup murah, yaitu hanya 14 saja. Dengan price to book-nya wajar di angka 30 ya, perusahaan-perusahaan di Amerika yang berprospek itu price to book sampai 30 itu sangat wajar. Apalagi ini adalah e-commerce yang tidak memiliki aset-aset fisik terlalu banyak sobat investor. Dan secara profitability ini di tahun 2020 ya luar biasa sekali, net marginnya sampai 22%. Dan ternyata ini kita lihat nih, return on equity-nya juga ternyata wow sampai 73%. Itu gede sekali sobat investor. Nah, kita lihat di sini debt itu kan utang nih. Utangnya kalau dilihat memang cukup besar, sampai 4 kali lipat ya, 4,36 kali dibandingkan dengan modalnya. Tapi ternyata juga current ratio sama quick ratio-nya juga sangat besar, sampai 6,61, yang artinya apa? Meskipun utangnya tergolong besar, tapi Etsy tidak memiliki masalah sama sekali untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya karena kasnya juga melimpah ya. Current ratio dan quick ratio yang di atas 1 itu artinya mereka udah cukup bagus, cukup mampu untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Dan ternyata ini current ratio-nya sampai 6, yang artinya kasnya sangat banyak sobat investor. Jadi kelihatan di sini bahwa secara fundamental Etsy ini cukup bagus sobat investor. Dan tidak ketinggalan selalu kita lihat dari situs Nasdaq sobat investor. Kita lihat ya, Etsy itu tentu saja masih belum membagikan dividen ya, karena masih perusahaan bertipe growth atau tipe bertumbuh dan biasanya memang belum membagi dividen. Dan sekarang kita lihat yang paling penting adalah di rekomendasinya, dan rekomendasi analis dari Etsy ini adalah strong buy atau sangat direkomendasikan untuk dibeli. Tentunya saya state di sini bahwa dibeli ini untuk jangka panjang ya, bukan untuk trading, beli sekarang jual besok atau minggu depan atau bulan depan, enggak. Beli di sini, strong buy di sini itu beli sekarang dan jual minimal banget 1 tahun, itu barulah cocok rekomendasinya sampai strong buy seperti ini ya. Rekomendasi ini berdasarkan 8 analis, jadi cukup kredibel ya. Etsy itu 100% menggunakan renewable energy atau listrik dari sumber yang terbarukan. Ini sangat ramah lingkungan ya.
Ini sebenarnya kayak satir sih, menyindir Amazon yang masih menggunakan listrik dari sumber-sumber yang tidak terbarukan ya, seperti batu bara dan sebagainya, dan memang Amazon itu sangat boros sekali energi ya. Tapi Etsy dengan pendekatan yang berbeda itu mereka sudah berhasil menggunakan energi yang 100% renewable, sobat investor. Secara overall, Etsy ini sangat bagus untuk dimiliki. Oke, segitu dulu pendapat saya. Bagaimana pendapat kalian tentang Etsy? Apakah kalian juga tertarik untuk membeli saham Etsy atau bahkan kalian sudah memiliki sahamnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Ya, semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum kalian memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun, sobat investor. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.